Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnaini Ainunsyah dengan NIM 2101230. Saya dari kelas 2A PG PAUD. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang pertama, sejarah pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada anak. Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi hak asasi manusia tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut pada masa Lausi ke-14 yang terkenal dengan pernyataannya yaitu El Etat Eats Moi atau negara adalah saya. Sejarah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 deklarasi mengenai hak-hak anak. Karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan juga sesudah kelahirannya. Selanjutnya adalah deklarasi. Deklarasi merupakan pandangan komite bahwa setiap negara membutuhkan hak asasi manusia yang pendek dan tanggung jawab untuk melindungi hak anak. Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara. Perjanjian internasional yang menyangkut tentang hak adalah Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada tahun 1984. Hukum perundang-undang dan perlindungan anak atau hak anak. Yang pertama, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Yang kedua, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Yang ketiga, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan ekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Yang keempat, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Yang kelima, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap anak berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi. Yang ketujuh, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Yang kedelapan, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Yang kesembilan, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Yang ke-10, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan hak anak. Negara dan pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.
ketentuan pidana atas pelanggaran hak. Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan pasal 77, pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak anak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas sebagai berikut. Yang pertama, diskriminatif. Kedua, aborsi. Ketiga, pembiaran dan penelantaran anak. Yang keempat, pengangkatan anak. Yang kelima, penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Yang keenam, eksploitasi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.